Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang substitusi obat. Anggota kelompok 8 terdiri dari Azizah Nurul Ramadhani, Muhammad Fatur Rozik, Fianina Pualilin, Dimas Febrian Reski, Silvi Fikriya Nabila, dan Kurnia Mufidah. Lalu akan dilanjutkan dengan teman saya. Yang pertama, kelompok kami mendapatkan kasus 2, yaitu seorang pasien datang ke apotek ingin menebus obat dari dokter. Pasien ingin mengambil resep tersebut separuh saja. Pasien tersebut masih baru pertama kali terdiagnosa hipertensi. Obat yang tersedia di apotek untuk resep tersebut yaitu Captopril 12,5 mg, Captopril 25 mg, HCT, dan GG. Berikut merupakan resep yang dibawa pasien. Selanjutnya yaitu dilakukan penggalian informasi kepada pasien dan diperoleh data bahwa pasien bernama Tuan Husna, usia 42 tahun, memiliki keluhan pusing pada kepala, leher bagian belakang terasa kaku, memiliki tekanan darah 150/90 mmHg, tidak memiliki riwayat terapi sebelumnya, dan tidak memiliki riwayat alergi obat. Kemudian dilakukan screening resep. Terdapat nama pasien yaitu Tuan Husna, jenis kelamin laki-laki, namun belum tercantum berat badan dan tinggi badan pasien. Selanjutnya yaitu screening terhadap indikator pada resep. Terdapat 3 persyaratan utama, yaitu persyaratan administrasi, persyaratan farmaseutik, dan persyaratan klinis. Yang pertama yaitu persyaratan administrasi yang terdiri dari nama dokter sudah ada pada resep, nomor SIP belum dicantumkan, alamat ada pada resep, paraf dokter tidak ada pada resep, dan tanggal resep sudah dicantumkan pada resep. Kemudian yang kedua yaitu persyaratan farmaseutik yang terdiri dari nama obat, bentuk sediaan, dosis, jumlah obat, dan aturan pakai, semua sudah dicantumkan dalam resep. Kemudian persyaratan klinis, di mana resep tersebut sudah tepat indikasi, namun belum tepat dosis, tepat waktu penggunaan sudah tepat, tidak ada duplikasi pengobatan, tidak ada alergi pada pasien, dan tidak ada kontraindikasi. Kemudian, untuk permasalahan kasus, berikut merupakan permasalahan dari kasus yang didapat. Yang pertama, tidak tersedia Captopril dengan kekuatan 50 mg. Yang kedua, tidak diketahui kekuatan obat HCT. Yang ketiga, tidak diketahui waktu minum Captopril dan HCT atau hidroklorodtiazid. Yang keempat, obat GG atau guaifenesin merupakan ekspektoran yang berfungsi merangsang pengeluaran dahak. Namun, efek samping dari Captopril adalah batuk kering. Yang kelima, diresepkan kombinasi obat hipertensi pada pasien yang baru saja didiagnosa menderita hipertensi dengan dosis maksimal pemberian Captopril. Selanjutnya yaitu penyelesaian kasus. Untuk rekomendasi terapi, bagi penderita hipertensi dapat diberikan terapi non-farmakologi, yaitu melakukan diet dengan buah sayur dan produk susu rendah lemak, mengurangi konsumsi garam atau natrium, melakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit per hari. Untuk terapi farmakologi, dapat direkomendasikan terapi obat Captopril 12,5 mg dan hidroklorodtiazid 25 mg sebagai obat anti-hipertensi untuk menurunkan tekanan darah, dan obat longantin 25 mg untuk mengatasi batuk kering akibat efek samping dari Captopril. Untuk alasan pemberian obat yang diberikan kepada pasien, yang pertama yaitu Captopril 12,5 mg. Obat ini memiliki indikasi untuk mengatasi hipertensi berat hingga sedang, hipertensi dengan mellitus, hipertensi dengan proteinuria, gagal jantung, dan fungsi diastolik. Obat ini memiliki mekanisme kerja dengan cara menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron yang dapat menurunkan tekanan darah. Obat ini memiliki kontraindikasi terhadap riwayat hypersensitif komponen obat, wanita hamil dan menyusui, dan hiperkalemia. Selanjutnya yaitu obat hidroklorodtiazid 25 mg. Obat ini memiliki indikasi untuk hipertensi lini pertama pada pasien hipertensi tanpa komplikasi serta hipertensi pada lansia. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu bekerja dengan cara meningkatkan ekskresi natrium, air, dan klorida sehingga menurunkan volume darah dan cair ekstraseluler. Obat ini memiliki kontraindikasi terhadap riwayat hipersensitif obat, wanita hamil menyusui, hiperkalemia, hipokalemia, dan gangguan ginjal. Obat yang terakhir yaitu longantin 25 mg.
Obat ini mempunyai indikasi untuk membantu meringankan batuk tidak produktif, bronkitis akut dan kronis, flu dan pilek. Mekanisme dari kerja obat ini yaitu dengan cara menghambat atau menekan batuk. Obat ini mempunyai kontraindikasi terhadap riwayat hypersensitif komponen obat, wanita hamil dan menyusui, pasien dengan asma atau gagal nafas. Selanjutnya yaitu dosis dari ketiga obat tersebut. Yang pertama yaitu Katrobil 12,5 mg. Dengan dosis awal 2 kali 12,5 mg per hari, dosis penunjang 2 kali 25 mg per hari, dan dosis maksimal 2 kali 50 mg per hari. Untuk aturan pakai, 2 kali 1 tablet diminum saat perut kosong 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan pada pagi dan malam hari. Yang kedua yaitu hidroklorotiazid dengan dosis 12,5 hingga 25 mg per hari. Aturan pakai 1 kali sehari 1 tablet diminum pada pagi hari setelah makan. Yang terakhir yaitu longantin 25 mg dengan dosis dewasa 4 kali sehari 25 hingga 50 mg. Umur 10 hingga 15 tahun 4 kali 25 mg sehari. Umur 7 sampai 9 tahun 3 kali 25 mg per hari. Untuk aturan pakai dewasa 4 kali sehari 1 sampai 2 kapsul diminum sebelum atau sesudah makan. Umur 10 hingga 15 tahun 4 kali 1 kapsul diminum sebelum atau sesudah makan. Umur 7 sampai 9 tahun 3 kali sehari 1 kapsul diminum sebelum atau sesudah makan. Selanjutnya yaitu terkait patofisiologi hipertensi. Hipertensi merupakan suatu keadaan meningkatnya tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mm of mercury dan diastolik lebih dari sama dengan 90 mm of mercury setelah 2 kali pengukuran terpisah. Mekanisme terjadinya hipertensi yaitu memulai terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1 converting enzim atau yang disebut dengan ACE. ACE memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya oleh hormon renin yang diproduksi oleh ginjal akan diubah menjadi angiotensin 1. Oleh ACE yang terdapat di paru-paru, angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui 2 aksi utama. Aksi pertama adalah meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau yang disebut dengan ADH dan rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus atau kelenjar pituitari dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan volume urin. Dengan meningkatnya ADH, sangat sedikit urin yang diekskresikan ke luar tubuh sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolalitasnya. Untuk mengencerkannya, volume cairan ekstraseluler akan ditingkatkan dengan cara menarik cairan dari bagian intraseluler. Akibatnya, volume darah meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Aksi kedua adalah menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron merupakan hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, aldosteron akan mengurangi ekskresi NaCl dengan cara mereabsorpsinya dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Selanjutnya yaitu etiologi hipertensi. Berdasarkan penyebab hipertensi dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama hipertensi esensial atau yang disebut dengan hipertensi primer. Hipertensi primer ini merupakan hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Disebut juga hipertensi idiopatik. Ini merupakan tipe paling umum dan mencakup kurang lebih 95% dari luas kasus hipertensi. Hipertensi primer biasanya timbul pada umur 30 sampai 50 tahun. Yang kedua yaitu hipertensi sekunder atau hipertensi renal. Peningkatan tekanan darah akibat penyakit tertentu dengan penyebab diketahui mencakup kurang lebih 5% dari kasus hipertensi. Penyebab spesifik diketahui seperti penggunaan estrogen, penyakit ginjal, hipertensi vaskular renal, hiperaldosteronisme primer, dan sindrom Cushing, pheochromocytoma, coarctatio aorta,
hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan, dan lain-lain. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, siang Mbak. Baik, sebelumnya saya Silvi sebagai apoteker di sini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ya? Saya dengan Bapak Hasna Mbak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Saya ingin menebus obat dari resep dokter Mbak. Baik Pak, silakan masuk ke ruangan konseling saya terlebih dahulu ya Pak. Baik Mbak. Permisi Pak, keluhan yang dialami apa ya? Pusing pada kepala dan leher bagian belakang saya terasa kaku Mbak. Kalau boleh tahu umur berapa ya Pak? Saya umur 42 tahun. Selain itu, ada keluhan atau riwayat penyakit lain Pak? Alhamdulillah tidak ada Mbak. Alhamdulillah ya Pak. Sebelumnya apakah Bapak sedang mengkonsumsi obat-obatan? Tidak ada Mbak. Apakah Bapak punya riwayat alergi terhadap obat-obatan tertentu Pak? Alhamdulillah tidak ada Mbak. Oh iya Pak, apakah tadi dokter menjelaskan tentang obatnya Pak? Iya Mbak, sudah dijelaskan. Saya diberi obat kaptopril, longatin, dan hidroklorotiazid. Oh iya Pak, benar. Kalau boleh tahu, apakah dokter sudah menjelaskan cara pakai obat tersebut Pak? Belum Mbak. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan terkait cara pakai obat-obatan tersebut ya Pak. Iya Mbak. Jadi, untuk obat captopril 2 kali sehari 1 tablet, 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan pada pagi dan malam hari. Untuk obat longatin diminum 4 kali sehari 1 tablet jika Bapak mengalami batuk. Waktu minum obat ini yaitu setelah makan ya Pak. Dan untuk obat hidroklorotiazid diminum 1 kali sehari 1 tablet di pagi hari setelah makan. Oh begitu ya Mbak. Oke Mbak. Lalu apa sudah tahu terkait efek sampingnya Pak? Sudah tahu Mbak, efek sampingnya pusing, gangguan pencernaan, batuk kering, dan sering buang air kecil Mbak. Ya benar sekali Pak. Jadi banyak-banyak minum air putih ya Pak dan istirahat yang cukup. Baik Mbak. Oh iya Pak, cara penyimpanan obat ini di suhu ruang ya Pak, yang terhindar dari paparan sinar matahari langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Iya Mbak. Dan juga dikurangi rokoknya ya Pak, dan jangan lupa olahraga secara teratur dan konsumsi banyak buah dan sayur. Baik Mbak. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Sudah Mbak. Terima kasih banyak untuk informasinya. Baik Pak, sama-sama. Semoga segera pulih kembali ya Pak. Dan jangan lupa untuk minum obat dengan teratur ya Pak. Iya, amin. Makasih Mbak.